Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas soal UTBK TKA Fisika tahun 2021. Ya. Konten ini tersimpan di playlist latihan soal UTBK Fisika, ya. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain, ya. Ada juga nih playlist latihan soal fisika SIMAK UI, ya, seleksi masuk UI. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silakan berdonasi di akun bank ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, nomor 1 ya. Sebuah helikopter bermassa 300 kg bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Seorang tentara bermassa 60 kg memanjat tali yang menjulur dari helikopter, ya, dengan kecepatan 1 meter per sekon relatif terhadap helikopter, ya. Gaya tegangan tali saat itu, oke. Nah, kita gambar dulu, ya. Jadi misalnya ini helikopternya. Ini misal saja ya, ini helikopternya. Nah, si helikopter ini bergerak ke atas, vertikal ke atas, ya. Percepatannya adalah, ya, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, itu percepatannya, ya. Nah, kemudian ada tali nih yang menjulur ke bawah, ya, dan ada tentara, ya, yang memanjat tali ini. Nih, ada tentara nih, ya, memanjat tali ini, ya, bergerak tentu saja ke atas dengan kecepatan di situ 1 meter per sekon relatif terhadap helikopter, ya. Jadi dia bergerak, nah, 1 meter per sekon, ya, kecepatannya 1 meter per sekon relatif terhadap helikopter. Maksudnya menurut, ya, terhadap helikopter, ya, menurut pengamat di helikopter, orang ini terlihat bergerak ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon, ya. Oke, lalu bagaimana dengan gaya tegangan tali saat itu, ya? Nah, maka kita bisa meninjau si orang ini, ya, bahwa pada orang ini tentu bekerja, ya, 2 gaya, ya kan? Yang pertama tentu gaya berat orang ini sendiri, jadi ada gaya beratnya W, yaitu massa orang kali gravitasi, percepatan gravitasi, ya. Kemudian ada gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali ini kan arahnya saling berlawanan, ya. Yang mengarah ke bawah itu yang bekerja pada helikopter, sedangkan yang mengarah ke atas itu yang bekerja pada orang, ya, yang bekerja pada orang. Nah, maka pada kasus ini kita bisa meninjau si orang ini bahwa, ya, berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, gitu ya. Ini pada orang, ya, ini berarti massa orang kali percepatan orang. Nah, bagaimana dengan percepatan orang itu? Ya, kita tahu orang ini berada pada sebuah sistem yang bergerak ke atas dengan percepatan 2. Nah, sembari orang ini juga bergerak ke atas, tapi kecepatannya konstan, ya, kecepatannya konstan. Nah, karena kecepatannya konstan, ya, kecepatannya tetap, ya, maka orang ini juga punya percepatan sama dengan percepatan sistem 2 meter per sekon kuadrat karena kecepatannya konstan. Kecepatannya konstan, ya. Oke. Maka, ya, nah, berdasarkan hukum 1 Newton itu kan secara sederhana, ya, hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa benda diam dan bergerak dengan kecepatan konstan atau GLB itu sama. Sama keadaannya. Secara sederhana seperti itu, ya. Nah, maka itu ketika dia bergerak dengan kecepatan tetap itu sebenarnya sama saja dengan dia diam, ya, alias percepatan orang mengikuti percepatan, ya, tempat dia berada di situ kan, yaitu 2 meter per sekon kuadrat, ya. Maka, ya, kita tinggal lanjutkan persamaan ini, ya. Nah, karena benda bergerak ke atas atau sistem bergerak ke atas, maka T dulu yang kita tulis, ya. T kemudian dikurangi oleh gaya berat orang, ya, sama dengan M orang kali A. Maka ini T, ya, kurang massa orang kali percepatan gravitasi kali massa orang kali A, ya. Maka gaya tegangan tali sama dengan, ya, massa orang dalam kurung A tambah G, gitu ya. Massa orang adalah 60, percepatannya 2. Nah, percepatan gravitasi kita ambil 10, di soal nggak ada, ya, kita ambil 10.
Maka ini menjadi 60 kali 12 ya. Maka T ya adalah 720 Newton. Ya, 12 kali 6 ya. 72 tambah 0 720 Newton. Jadi yang benar adalah C. Nomor berikutnya, sebuah kabel bermasa 10 kg ya. Ya langsung kita tulis saja gitu ya. Jadi masa kabel adalah 10 kg. Oke. Kemudian panjang kabel adalah 100 meter dan tegangannya, awas, tegangannya 4000 Newton ya. Tegangannya 4000 Newton. Itu maksudnya gaya tegangnya ya. Gaya tegangnya atau gaya tegangannya. Karena di situ kita tahu dari mana? Karena satuannya Newton ya. Itu gaya tegangnya adalah 4000 Newton. Nah, digetarkan sehingga menghasilkan gelombang tali. Ya, jadi si kabel ini digetarkan sehingga menghasilkan gelombang tali dengan panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombang atau lambdanya adalah 0,4 meter. Maka frekuensi gelombangnya berapa? Nah, oke, kita ingat bahwa persamaan kecepatan itu ya, besar kecepatan ya, secara umum besar kecepatan adalah ya perpindahan dibagi dengan selang waktu ya. Kalau perpindahan ini kita ambil panjangnya 1 lambda ya. Kalau perpindahan kita ambil panjangnya 1 lambda ya, sepanjang 1 lambda, maka waktu untuk mencapai 1 lambda itu kan disebut dengan periode. Ya kan? Maka ini menjadi lambda per T atau lambda F ya, karena F adalah seperti F adalah kebalikan dari periode ya. Seper F. Nah, maka kita dapatkan persamaan frekuensi adalah, nah ini tadi kecepatan ya, kalau pada gelombang istilahnya berubah menjadi cepat rambat gelombang ya. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang per lambda. Oke. Oke. Kemudian adik-adik masih ingat persamaan cepat rambat gelombang pada tegangan tali? Ini eksperimen Melde ya. Eksperimen Melde yaitu akar kuadrat dari gaya tegang tali, atau dalam konteks ini kabel ya, per massa persatuan panjang. Jadi mu adalah massa persatuan panjang. Gitu ya. Nah, tinggal kita substitusi nih ke persamaan ini ya menjadi seper lambda, saya tulis saja gitu ya, akar gaya per massa persatuan panjang. Nah, kita masukin nih semua lambdanya, kita periksa dulu satuannya sudah oke semua ya, satuannya sudah oke. 0,4 ya. Akar gayanya, gaya tegangnya 4000 ya per massa persatuan panjang 10/100 gitu ya. Oke. Maka ini menjadi seper 0,4 akar ya 4000 per ya seper 10 gitu ya. Oke, gitu. Nah, maka ini menjadi ya seper 0,4 akar ya. Ini 4000 bagi seper 10 ini kan sama dengan 4000 kali 10 kan 40.000. Nah, maka ini menjadi 0 seper 0,4 akar kuadrat 40.000 adalah 200. Oke. Atau ini sama dengan 2000 per 4. Ya kan? Maka frekuensinya adalah 500 Hz. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor berikutnya, pada setiap titik sudut sebuah segitiga sama sisi, dengan sisi ini ya kita langsung gambar saja ya, segitiga sama sisi. Sebentar, oke, ini ada ya. Kita gambar langsung segitiga sama sisi. Oh, sorry. Segitiga sama sisi ya. Oke, seperti itu, anggap sama sisi ya. Nah, sisinya 2 akar 3 nih, panjangnya semua 2 akar 3 ya. Jadi ini 2 akar 3, 2 akar kuadrat dari 3 maksudnya. Ini 2 akar kuadrat dari 3, ini 2 akar kuadrat dari 3. Oke. Terdapat muatan positif Q kolom. Nah, ada muatan listriknya nih, muatan listrik positif ya. Di sini ada positif Q kolom.
sama juga di sini ada muatan positif Q, ini juga ada muatan positif Q kolom ya. Nah, kuat medan dan potensial listrik di pusat segitiga ini ya dengan K sebagai tetapan berturut-turut adalah oke, kita mau cari kuat medan listrik dan potensial listrik di pusat segitiga. Di mana tuh pusat segitiga ya? Nah, pusat segitiga, nah tentu kalau sumbu Y-nya jelas di tengah-tengah ini dia ya. Tengah-tengah. Tengah-tengah ya, persis bagi dua. Nah, kemudian kalau adik-adik ingat materi titik berat atau pusat massa di kelas 11, ini kan materi kelas 12 ini. Di kelas 11 ya, bahwa titik pusat massa atau titik berat segitiga ya untuk ya kalau sumbu X-nya tepat di tengah ya. Nah, kalau sumbu Y-nya bagaimana? Atau vertikalnya dia berada ya di sepertiga dari tingginya. Ya kan? Nah, katakanlah di sini ya, ini sepertiga dari tingginya. Nah, berarti di sini. Nah, disinilah ya titik pusat dari segitiga ini. Di sini ya. Sepertiga dari tingginya. Kalau dari bawah, kalau dari atas ya 2/3 ya. Nah, kita mau cari kuat medan listrik dan potensial listrik di titik itu. Di titik pusat itu ya. Nah, ini kita misalkan titik P, titik pusat ya. Oke. Lalu bagaimana menjelaskan ini ya? Pertama untuk kuat medan dulu ya. Kuat medan dulu. Adik-adik harus ingat bahwa kuat medan listrik itu besaran vektor. Ya, besaran vektor. Dia punya arah ya. Maka nih, kemudian adik-adik harus tahu juga bagaimana sih arah garis-garis medan listrik itu. Kalau muatan positif, garis-garis medan listriknya kan keluar ya, radial keluar. Kalau negatif kan masuk ya, radial masuk ya. Nah, kalau dia keluar gini ya, dia kan keluar gini ya. Nah, keluar gini. Nah, maka ya di titik itu tinggal kita garis lurus saja, garis lurus gini ya. Nah, kita tarik garis lurus, tarik ini harusnya bukan garis putus-putus ya, garis lurus, tapi ini saya wakili saya garis putus-putus, maka vektor medan listriknya ke sini. Nah, oke, itu dia. Sebentar, itu dia ya. Jadi vektor medan listriknya ke sini. Nah, ini kita misalkan E1 ya, E1 ya, jadi ini anggap saja sebagai Q1 ya. Oke. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ini sama ini kalau kita anggap Q2, berarti ini E2-nya ya, tarik garis lurus ya, ini saya wakili saja dengan garis putus-putus. Nah, berarti di sini kan dia keluar ya, radial keluar, maka ke sini. Nah, ini E2-nya. Oke. Nah, bagaimana dengan medan oleh muatan Q3 di atas? Nah, dia kan keluar radial juga, berarti dia ke bawah kan arahnya, dia kan gitu ya, ke sana, ke situ ya. Nah, maka kalau di titik pusat itu dia kan ke bawah. Ya kan? Nah, ke bawah gini. Ya. Ini sebagai E3 ya. Nah, gitu dia. Oke, jadi seperti itu. Oke. Ya, kalau kita gambarkan keluar vektor itu ya jadi gini. Ini E3 ya, kemudian ini E1 dan ini E2. Nah, E2. Oke. Oke, E2 ya. Oke, ini gambarnya harus benar ya. Ini sebenarnya gini, ini sudutnya sama nih. Kalau ini theta, ini juga theta. Harus sama sudutnya ya. Gambarnya harus benar tuh. Sudutnya kan sama ya. Oke. Nah, sekarang ya, kita ingat kembali persamaan medan listrik ya. Medan listrik itu kan adalah, ini kalau kita bicara besarnya ya. Besarnya adalah K si muatan penghasil medan listrik itu per R kuadrat ya. R ini titik tempat kita mau menghitung kuat medan listriknya. Ya, jarak titik tersebut dari muatan ya, itu R. Iya, maka untuk R1 sendiri ya,
Untuk R1 sendiri berarti yang ini, panjang ini ya. Nih, panjang R1. Kemudian panjang R2 yang ini. Jelas panjang R1 sama dengan panjang R2 ya. Kemudian panjang R3 ini. Ini R3. Jadi R1 sama dengan R2 tuh panjangnya ya, jelas sekali. Ya, maka kita cari dulu R1, R2 dan R3-nya. Ya, cari R1, R2, R3-nya. Tentu kita harus cari dulu H pertama kan, H, tinggi dari segitiga ini. Ya, tinggal kita pakai Pitagoras saja, ini pakai Pitagoras saja nih. Ya, kalau kita mencari H, ya ini kan kalau H ya jadi segitiganya gini ya. Gini dengan ini ya, segitiganya. Ya, jadi sisi miringnya ini 2 akar 3 ini ya. Jadi 2 akar 3 kuadrat, ini Pitagorasnya ya, sama dengan ya H kuadratnya, dan sisi ininya ya, yaitu setengah dari 2 akar 3 kan. Panjang ini kan akar 3, ini juga akar 3 panjangnya ya. Ya kan? Nah, maka ini jadi tambah akar 3 pangkat 2. Ya, maka untuk H sendiri ya adalah ya 4 kali 3 ya kan, kurang 3 gitu ya. Oke. Maka ini adalah 12 kurang 3 sama dengan 9 ya. Maka hanya adalah 3. Hanya adalah 3. Oke. Tingginya adalah 3. Maka ini tadi sepertiga hanya tadi, berarti adalah ya 1. Ya kan, sepertiga dari 3 ya, 1. 1 ya. Nah, oke, 1. Jadi ini tingginya 1 nih. Ini 1 ya. Oke, berarti sisanya dari atas ke sini, sisanya ini atau R3-nya kita sudah dapat adalah 2. Ya kan? Karena totalnya tadi 3 ya. 2. Baik. R3-nya sudah ada, yaitu 2. Tinggal R1 dan R2 nih. R1, R2 kan sama ya. Maka untuk R1-nya ini besarnya sama dengan R2 ya. Berarti kita perhatikan segitiga ini nih. Oke. Itu R1 jelas sebagai sisi miring ya. K1 kuadrat tambah ya akar 3 kuadrat ya kan? Dalam akar kuadrat. Nah, ini menjadi 1 tambah 3 ya. 4, maka R1 besarnya sama dengan R2 yaitu 2. Oke, dan tadi R3 tadi di sini tadi 2 ya, karena di bawah kan 1, di atas 2 ya, totalnya 3. Oke. R1, R2, R3 sudah, maka tinggal kita menghitung E1, E2 dan E3-nya ya. Untuk E1 tentu besarnya ini sama dengan E2 ya. Adalah K per R1 kuadrat atau R2 kuadrat. K per R1-nya adalah 2 kuadrat. Maka E1 sama dengan E2, besarnya sama ya. Hanya arahnya yang beda. Karena ini kita hitung besar ya, besar kan sama. K per 4. Nah, ini untuk E1, besar E1 atau E2. Untuk E3, K per R3 kuadrat, K per R3-nya 2 ya, 2 pangkat 2. Oke. Ya, 4 juga kan? Ya, 4 juga. Jadi E3 sama dengan K per 4. Oh, sama nih. Nah, sekarang adik-adik bayangkan 3 tarikan dengan arah seperti E1, E2 dan E3 itu, katakanlah 3 gaya begitu ya. 3 ditarik 3 arah seperti itu. Ya. Dengan nilai yang sama, dengan besar yang sama. Ya, bayangkan ada orang di tengah kemudian ditarik dengan 3 arah seperti itu dengan kekuatan yang sama. Artinya orang itu tidak bergerak kemana-mana. Kenapa? Karena resultannya sama dengan 0. Sama nih dengan ini ya. Jadi resultannya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Jadi E1, E2, E3 resultannya sama dengan 0. Kekuatannya ketiga-tiganya sama. Dan ditarik pada arah seperti itu, maka resultannya 0 ya. Artinya ya total kuat medan listrik di tengah itu 0. Maka ini pasti salah, ini salah, ini salah. Jadi kemungkinannya ini. Ya, karena ada 0 di situ 2 ya, E-nya. Sekarang tinggal potensial. Nah,
Ini sudah mudah nih kalau kita menghitung potensial karena semuanya sudah ada ya, sudah kita cari. Potensial listrik itu bukan ya besaran vektor, dia besaran skalar karena potensial itu kan besarnya energi potensial tiap satu satuan muatan ya. Nah, maka karena dia besaran skalar ya dia tinggal dijumlahkan saja semua. Oh iya, rumusnya dari potensial listrik itu kan adalah K mirip dengan medan listrik ya, tapi dia kaki per R saja, bukan R kuadrat ya. Maka kalau V total adalah V1 tambah V2 tambah V3. Ya, dia tidak memperhitungkan arah karena dia besaran skalar ya. Iya, maka ini kaki ya, kaki seper ya, R1 tambah R2 tambah seper R3. Gitu kan? Ya karena K dan Q-nya kan sama ya. Jadi kita tinggal faktorkan saja seperti itu. Maka ya R1 R2 sama-sama 2 semua ya. Jadi K Q 2 tambah seper 2 tambah seper 2 ini sama dengan K Q ya 3/2. Jadi V total, potensial total atau potensial di tengah di titik pusat segitiga adalah 3/2 K Q. Jadi yang benar adalah D. Oke. Nomor berikutnya, diketahui jari-jari bumi adalah ini, maka kelajuan lepas suatu roket yang diluncurkan vertikal ya dari permukaan bumi adalah apa itu kelajuan lepas? Kelajuan lepas itu adalah kelajuan awal roket atau kelajuan saat roket itu lepas landas ya. Ya, untuk mencapai suatu titik ya, mencapai suatu titik yang sudah tidak dipengaruhi lagi oleh gravitasi. Ya, atau mencapai ketinggian maksimum. Atau sudah melayang Ya. Jadi kelajuan lepas itu adalah kelajuan awal roket ya untuk mencapai titik akhir, yang titik akhir itu tidak dipengaruhi lagi oleh gravitasi, artinya sudah melayang, sudah ketinggian maksimum ya. Nah, ini kita bisa menyelesaikan ini menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Bahwa energi mekanik awal yaitu yang di permukaan bumi, bendanya kan awalnya di permukaan bumi ya, sama dengan energi mekanik akhir di titik tadi ya. Kayak ini energi potensial ya, energi potensial. Tambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ya, tambah energi kinetik akhir. Nah, lalu bagaimana dengan energi potensial gravitasi ya? Ini kan rumusnya ya, energi potensial gravitasi negatif ya, negatif G. Ini mirip nih rumusnya dengan gaya gravitasi ya. Jadi kalau potensial itu mirip dengan medan, kalau energi potensial mirip dengan gaya rumusnya. Jadi G massa bumi kali massa roket ya, per bedanya di sini hanya R saja ya, tambah setengah massa roket ya, V1 kuadrat. Nah, V1 ini yang kita mau cari kelajuan lepasnya ya, V1 kuadrat. V1 yang kita mau cari. Lalu bagaimana dengan energi potensial di titik akhir tadi? Karena tadi sudah tidak dipengaruhi lagi oleh gravitasi, sebenarnya mungkin masih dipengaruhi, tapi sangat kecil sekali ya pengaruhnya. Artinya dia pada jarak yang sangat jauh, tak berhingga. Kalau pada jarak yang sangat jauh, tak berhingga, R-nya tak berhingga, sangat jauh, sangat besar, ya maka dia energi potensialnya kita anggap 0 ya. R-nya kan besar sekali. Nah, kemudian ketika sudah sampai di titik itu kan sudah melayang ya, sudah ketinggian maksimum. Ya, energi kinetiknya juga 0 ya. Maka kita tinggal punya setengah mv1 kuadrat sama dengan G m per R. Ini coret ya kan. Nah, maka ya ini menjadi
V1 kuadrat ya sama dengan 2G M per R. Oke. Nah, G M per R ini itu kan medan gravitasi. Ya, medan gravitasi. Jadi kalau bukan medan gravitasi ya. Medan gravitasi itu kan adalah G M, medan gravitasi bumi ya, R kuadrat. Nah, maka kalau kita substitusi G itu ya, medan gravitasi bumi ke sini ya, gimana tuh? Ya. Jadi ya, ini kan ya ada, kita bisa buat gini, GR sama dengan G M per R. Bisa gitu ya. Nah, G M per R itu adalah GR ya. Jadi ini 2GR. Maka V1 adalah akar 2GR. Oke. Nah, sekarang kita cari nih. Ini kan 2 kali ya K ya. Nah, G ini percepatan gravitasi dan ini masih di permukaan bumi tentu saja. Nah, ini kita bisa pakai nilai yang sudah diketahui ya, 9,8 atau 10. Ya, coba kita tes pakai 10 ya. Jadi 2 kali 10 kali ya 6,4 kali 10 pangkat 6 jari-jari bumi ya. Seperti itu. Oke. Ya, maka ini menjadi ya 2 kali 64 kali 10 pangkat 6. Oke. Gitu ya. Nah, 64 bisa keluar ya. Jadi 8 kali 10, nah itu jadi pangkat 3, akar ya 2. Ya kan? Inilah V1-nya ya. Ini awas, ini meter per sekon. Nah, di opsi kilometer. Nah, kalau kilometer ya, maka ini menjadi 8 saja kan, 10 pangkat 3-nya kan hilang karena ubah ke kilometer ya, jadi bagi 1000 ya. Jadi 8 akar 2 kilometer per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor berikutnya, sebuah balok bermasa 2 kg mula-mula diam ya. Mula-mula diam disepak ya pada T sama dengan 0. Jadi pada saat T sama dengan 0 ya, mula-mula diam sehingga meluncur ya, meluncur beberapa saat lamanya di atas lantai datar. Bila kecepatan balok sesuai fungsi waktu dilukiskan seperti berikut, maka mana yang benar ya? Mana yang memenuhi? Oke, baik. Maka ya ini ya jelas bahwa ketika disepak itu kecepatannya 8 ya, pada saat T sama dengan 0 disepak 8. Kemudian bola ini bergulir berjalan di atas lantai dan kecepatannya berkurang tuh. Kecepatannya berkurang sampai di titik keempat dia 0 ya. Nah, ini ada 1 sampai 4, kayak kita periksa mana yang benar kan gitu ya. Oke, poin 1. Poin 1 dulu ya. Percepatannya ya. Poin 1 adalah percepatan ya. Kita tahu percepatan itu adalah ya dalam konteks ini perlambatan ya, karena dia mengalami perlambatan. Kecepatan akhir kurang kecepatan awal per selang waktunya ya. T akhir kurang waktu mula-mula. Nah, kecepatan akhirnya adalah 0 ya kan, pada saat pada ya ini kan GLBB ya, jelas sekali itu GLBB, maka kita pakai rumus GLBB nih, ini kan rumus GLBB. Ya, kecepatan akhirnya 0 kurang ya kecepatan awalnya 8, ini per 4 kurang 0 ya. Oke. Ini kan di sini 0 nih. Ya, maka menjadi negatif 8 per 4 adalah negatif 2 meter per sekon. Nah, maka percepatan balok adalah 2 meter per sekon. Negatif ini hanya menunjukkan dia arahnya ya, berlawanan dengan arah gerak benda nih. Karena sesuai arah gayanya. Arah gayanya kan ini gaya gesek ya. Jadi melawan gerak benda. Negatif ini menunjukkan perlambatan atau arah percepatannya. Jadi besarnya adalah 2, ini benar. Oke. Oke, kemudian jarak yang ditempuh balok 16 meter. Jarak ya. Awas, kalau kita punya grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, kita bisa menentukan jarak dengan menghitung luas area yang dilalui oleh kurva. Luas area di bawah kurva ya. Itu kan berbentuk segitiga tuh.
segitiga ya. Segitiga berarti luas alas kali tinggi per 2 per 2 kali alas, alasnya adalah 4 ya. Kali tinggi, tingginya adalah 8. Oke. Jadi ini 2 kali 8 ya sama dengan 16 meter. 16 benar. Oke. Kemudian impuls, awas, impuls ya. Impuls diterima balok adalah 16 ya, 16. Oke. Impuls itu kan bisa kita hitung dengan gaya kali selang waktu atau lama bekerjanya gaya ya. Juga kita bisa hitung dengan menentukan selisih momentumnya. Selisih momentumnya ya. Nah, sepertinya bisa nih ya. Kita hitung impuls dengan selisih momentumnya, jadi momentum akhir ya kurang momentum awal. Oke. Momentum awal itu apa? Ya, momentum awal itu momentum awal benda ya, itu adalah momentum sebelum terjadi interaksi kan, sebelum tertumbuk ya. Oke. Nah, momentum akhir adalah setelah ditendang. Setelah ditendang ya, bedakan ya. Jadi momentum awal itu momentum sesaat sebelum ditendang, momentum akhir adalah sesaat setelah ditendang. Setelah ditendang ya. Oke. Artinya apa? Awalnya kan benda diam. Sebelum ditendang benda diam. Maka momentum awalnya 0. Berarti tinggal P1 saja nih. Ya. Jadi M kali V1, kecepatan setelah ditendang. Apa kecepatan setelah ditendang di situ? Jelas adalah 8. Ini kecepatan setelah ditendang nih. Masanya adalah 2. 2 kali 8 ya, 16 ya. Ya, ini satuan dari impuls sama dengan satuan dari momentum ya. Nah, 16 nih, benar juga ya. Oke. Sebentar kita cek dulu benar nggak itu satuan momentum adalah Newton per sekon. Ini kan kalau satuan dari impuls ya. Ini kan dia harusnya dia satuannya Newton sekon ya. Ini kan dari rumusnya jelas ya. Newton sekon. Nah, ini Newton per sekon. Ini salah satuannya nih, harusnya Newton sekon ya. Oke. Nah, berikutnya ya. Besar gaya gesek. Ya, kita tahu satu-satunya gaya yang bekerja pada benda ini kan gaya gesek ya. Jadi setelah ditendang bendanya meluncur, kemudian ada gaya gesek yang menghambat gerak benda. Ada gaya gesek yang menghambat gerak benda ya. Jadi katakan lagi nih, dia meluncur ke sana ya. Kemudian ada gaya gesek yang menghambat gerak benda sehingga dia lama-kelamaan akan berhenti ya. Ya, maka kita tuliskan nih, ini bendanya A-nya ke sana ya. Jadi sigma F, percepatannya bukan gitu ya. Jadi sigma F ya, bendanya bergerak ke sana, gitu aja ya. Nah, sigma F sama dengan M kali A, hukum Newton ya. Negatif F ya kan, karena berlawanan dengan gerak benda, M kali A. Oke. Negatif F, M-nya adalah 2 ya, kemudian A-nya adalah 2, besarnya 2 ya. Atau kita tulis di sini aja, negatif 2 percepatan ya. Gitu. Maka F-nya adalah 4 Newton. Ya, A-nya perlambatan sudut negatif ya, kita beri tanda negatif saja gitu ya, perlambatan negatif 2. Ya, maka F-nya adalah 4 Newton. Nah, benar nih. Jadi semua benar ya. Semua benar. Oke. Jadi opsi yang semua benar itu kalau A kan 1 2 3, B 1 3, C 2 4, D 4 saja, S semua benar. Jadi E ya, semua benar. Oke, nomor berikutnya, sebuah bejana yang masanya A gram, sebuah bejana yang masanya diabaikan ya. Bejana masanya diabaikan, terdapat A gram air 42 derajat Celcius ya. Oke, kita gambar dulu. Ini ada bejana, masanya diabaikan ya. Kemudian terdapat air ya, di situ terdapat air dengan ya spesifikasi atau masanya A gram dan suhunya 42 derajat Celcius. Jadi ini air ya. Masanya A gram, suhu awalnya 42 derajat Celcius. Dicampur dengan B gram S. Dicampur dengan B gram S. Jadi B gram masanya dan suhunya negatif 4 derajat Celcius. Ini S ya. Nah, setelah diaduk terdapat
50% es melebur. Awas, 50% es melebur. Jadi yang melebur adalah 50% dari B kan? Awalnya kan totalnya masanya B gram. Nah, yang melebur adalah 50% dari B. Ini yang melebur. Ini yang melebur. Ya, yang melebur. Dan tentu kalau dia melebur, pasti suhunya adalah 0 derajat Celcius kan? Dan ya di sini ditekankan lagi pada soal bahwa jika titik lebur es 0 derajat Celcius ya. Jadi dia melebur itu pasti suhunya 0 derajat Celcius. Oke. Kalor jenis es adalah ini, kalor lebur es adalah ini, maka perbandingan A dan B. Oke, perbandingan A dan B yang kita mau cari. Nah, seperti ini tentu tidak jauh-jauh, kita pasti gunakan adalah rumus asas Black. Q lepas sama dengan Q serap. Ya. Jadi kalau ada dua zat dicampur, ya, maka secara alamiah akan terjadi ya zat yang suhunya lebih tinggi ya itu akan melepaskan kalor sehingga suhunya berkurang. Zat yang suhunya lebih rendah akan menyerap kalor tadi, kalor yang dilepas tadi. Jadi sama kalau lepas sama yang diserap ya. Jadi kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas tadi. Jumlahnya sama untuk ya menaikkan suhunya. Dan nanti akan mengalami keadaan setimbang, suhunya sama. Oke. Itu secara alamiah akan terjadi. Jadi benda yang suhunya tinggi melepaskan kalor, benda yang suhunya rendah menyerap kalor. Benda yang suhunya rendah menyerap kalor, suhunya naik. Benda yang suhunya tinggi melepaskan kalor, suhunya turun ya. Nah, sekarang kita ke kalor lepas. Tentu yang melepaskan kalor ini air ya, karena suhunya dia lebih tinggi. Air yang melepaskan kalor untuk menurunkan suhunya. Menurunkan suhunya. Kalor yang hanya untuk perubahan suhu saja, rumusnya kan adalah massa ya, jadi dalam hal ini massa air ya. Massa air kali kalor jenis air ya, kali delta MC kali delta T ya, perubahan suhu. Itu untuk kalor untuk perubahan suhu saja kan. MC kali delta M massa air, kalor jenis air, perubahan suhu itu air karena air ya. Nah, berikutnya yang menyerap kalor ini adalah es karena suhunya lebih rendah. Nah, dan di sini ada dua kalor nih. Ada dua kalor. Jadi kalor yang diserap oleh es ini dari air ya, itu berfungsi dua. Ya. Pertama ya, untuk menaikkan suhunya, menaikkan suhu es ya. Menaikkan suhu es. Jadi ada Q untuk menaikkan suhu es. Kita tulis dia Q apa ya? Q1 aja ya, Q1 untuk menaikkan suhunya, atau QT saja ya untuk menaikkan suhu, dan untuk mengubah wujudnya kalor laten ya, untuk mengubah wujudnya atau melebur, karena di situ ada keterangan ada yang melebur ya. Jadi Q yang diserap oleh es tadi itu punya dua fungsi. Pertama untuk menaikkan suhunya, dan tentu menaikkan suhu sampai ke titik leburnya 0 derajat ya, dari negatif 4 menjadi 0, kemudian meleburnya. Jadi kemudian kalor berikutnya untuk melebur es tadi. Jadi es 0 derajat menjadi air 0 derajat ya. Oke, maka ini menjadi MaCa delta T sama dengan, nah ini untuk menaikkan suhunya, jadi M sama rumusnya karena hanya menaikkan suhu, Ms kali kalor jenis es kali delta T. Nah, kemudian kalor laten. Kalor laten ini adalah massa yang melebur ya. Massa atau banyaknya yang melebur gitu ya. Massa yang melebur, saya tulis saja L, massa yang melebur kali kalor leburnya. Oke, kalor lebur es dalam hal ini. Maka ini Ma kali Ca ya. Oke, sebentar. Kita langsung ganti saja massa. Oh, awas. Di sini juga yang paling penting adalah memperhatikan satuan. Di situ suhunya sudah derajat Celcius. Oke, kalor jenisnya, kalor leburnya juga, kalor jenisnya juga Celcius ya. Ada Celcius di situ. Kemudian masanya gram, dan di situ kalor jenisnya menggunakan gram juga, kalor leburnya juga gram. Persis ya. Sudah benar satuannya, sudah oke. Artinya kita bermain dengan energi kalor pada satuan kalori ya. Oke, sekarang massa air adalah A. Oke, kalor jenis air. Nah, sini nggak ada nih kalor jenis air. Kalor jenis air kalau dalam satuan kalori per gram derajat Celcius, adik-adik harus ingat itu nilainya 1.
1 kalori per gram derajat Celcius. 1. Oke, kemudian delta T. Delta T ya. Delta T ini ya. Oke, jadi delta T ini dia harus positif nih, nggak boleh negatif. Karena ini perubahan suhu ya, perubahan suhu. Maka ya, supaya ya ini kan suhu awal dari suhu awal dari air adalah 42, suhu akhirnya kan 0 ya. Titik lebur kan. Suhu campurannya kan 0 ini. Ya. Maka dia 42 kurang 0 gitu ya. Sama dengan massa S adalah B, kalor jenis S adalah 0,5. Nah, delta T-nya bagaimana? Awas. Ya, dia tidak boleh positif nih, tidak boleh negatif ya. Jadi dia kan negatif 4 naik sampai 0 ya. Naik menjadi ya 0. Kalau tadi kan 42 turun jadi 0 ya. Itu kalau air. Kalau S naik dari negatif 4 naik jadi 0 derajat Celcius. Maka dia harus 0 kurang negatif 4 ya. Supaya tidak negatif hasilnya. Jadi suhu, kalau ini tadi suhu mula-mula kurang suhu akhir, kalau ini suhu ya akhir kurang suhu mula-mula ya. Kemudian tambah, nah massa S yang melebur adalah 50% dari B. Ya kan? Ini ya. Kali kalor lebur S 80. Nah, maka ini menjadi 42A, oke, sama dengan ya. Itu 0,5 kali 4 tuh ya. 0,5 kali 4 ya adalah 2 ya. 2B tambah 50/100, 50% ya, kali 80B. Ini 02-nya coret dengan di bawah. Ya jadi 40 ya. Jadi ini hasilnya 2B tambah 40B. Nah, ternyata ini 42A sama dengan 42B. Jadi A banding B adalah 1:1. Oke, jadi yang benar adalah C. Oke, soal berikutnya. Nomor 7 ya. Energi dalam sejumlah gas ideal hanya bergantung pada suhu. Nah, di situ ya pernyataannya adalah energi dalam itu hanya bergantung pada suhu, gitu ya, atau temperatur. Nah, sebabnya atau alasannya ya, tadi di atas pernyataan ya, di bawah sebab atau alasannya, energi dalam sejumlah gas ideal itu adalah jumlah energi kinetik molekulnya. Ya, energi dalam adalah jumlah energi kinetik molekul-molekulnya. Oke, kita ingat rumus energi dalam. Energi dalam ya, itu kan adalah jumlah partikel kali energi kinetik rata-rata ya molekulnya. Jumlah partikel kali energi kinetik rata-rata molekul ya, itu kan sama dengan jumlah energi kinetik molekulnya kan. Jadi kalau kita punya 5 partikel, 5 kali energi kinetik sebuah molekul, ya pasti itu sama dengan jumlah energi kinetik kelima molekul tadi ya. Nah, jadi ya sebab atau alasan ini benar nih. Alasan ini benar atau sebabnya ini benar ya, bahwa energi dalam adalah jumlah energi kinetik molekul-molekulnya atau N kalinya sama ya. Oke, maka ya energi kinetik itu sendiri adalah ya teori ekipatisi energi ya, F/2 kT. F ini derajat kebebasan gerak ya, tergantung gasnya monoatomik atau diatomik, kemudian tergantung juga suhunya ya. Nah, artinya apa? Energi kinetik molekul ini ya bergantung pada suhu saja. Karena K dan F ini sebuah konstanta. Otomatis energi dalam juga hanya bergantung pada suhu. Karena N ini konstanta, F adalah konstanta, K juga konstanta. Yang variabel hanya suhu. Ya, energi dalam itu bergantung pada suhu. Benar ya. Jadi pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya mengandung hubungan sebab akibat. Ya, keduanya mengandung hubungan sebab akibat.
Oke, soal berikutnya. Jika reservoir suhu tinggi 800 Kelvin, maka efisiensi maksimum mesin ya 40%. Agar efisiensi maksimumnya menjadi 50%, maka suhu reservoir suhu tingginya itu harus menjadi berapa? Oke. Ini tentang mesin Calor ya, atau spesifiknya adalah mesin Carnot. Kita harus ingat dulu mekanisme mesin Calor ya, bahwa mesin Calor, jadi ini kalau kita gambarkan ini fluidanya ya. Misalnya ini fluidanya. Nah, si mesin Calor ini menyerap ya, mekanismenya atau sistem kerjanya adalah dia menyerap kalor dari tandon panas ya, atau reservoir panas atau reservoir bersuhu tinggi. Jadi ini sumber panasnya atau tandon panasnya ya. Jadi ini sumber panasnya atau reservoir panas atau tandonnya ya. Nah, dia menyerap ya energi. Nah, sumber panas ini katakanlah bersuhu T1 ya, maka energi yang diserap ya, atau kalor yang diserap, sebut saja dia Q1. Nah, kalor yang diserap ini sebagian diubah menjadi kerja atau usaha, dan ini yang untuk menghasilkan gerak ya, usaha atau kerja, dan sebagiannya dibuang. Kita misalkan Q2 dibuang kemana? Ke sumber dingin atau reservoir dingin atau tandon dingin ya, atau sumber dingin. Jadi di sini sumber dingin ya. Nah, jadi seperti itu mekanisme dari mesin Calor. Jadi suhunya kita misalkan dia T2 ya, suhu di sumber dingin. Jadi Q1 diserap, kemudian sebagiannya diubah menjadi kerja atau usaha W, dan sebagiannya dibuang ke sumber dingin dalam bentuk Q2. Berdasarkan hukum kekalahan energi, tentu ini dipenuhi oleh hubungan Q1 jelas sama dengan W tambah Q2 ya kan, karena Q1 diubah menjadi W dan sebagian Q2. Jadi kalau kita totalkan sama dengan Q1. Nah, oke, kemudian di sini ada efisiensi. Bagaimana dengan efisiensi ya? Nah, efisiensi itu ya, banyaknya usaha yang bisa diubah ya terhadap Q1. Jadi gini, kalau yang diserap itu 100 Joule misalnya, kemudian yang bisa diubah menjadi usaha adalah 80 Joule, maka efisiensi mesin ini 80%. Itu maksudnya ya. Jadi berapa besar sih usaha yang bisa diubah dari Q1? Jadi bagi saja kan W bagi Q1. Atau kita kali 100% juga boleh ya. Nah, itu untuk efisiensi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan soal ini ya? Kita bisa lanjutkan tuh. Sebelum kita ke soal ya, kita bisa lanjutkan persamaan efisiensi itu. Nah, di soal ini kan nggak ada usaha ya, tapi usaha itu bisa kita peroleh dari persamaan di atas sana. W itu kan adalah Q1 ya kurang Q2 per Q1 gitu kan. Maka efisiensi sama dengan 1 kurang Q2 per Q1. Oke. Nah, di situ ada istilah efisiensi maksimum. Efisiensi maksimum itu sebenarnya efisiensi mesin Carnot ya. Kita tahu mesin Carnot itu adalah mesin Calor yang paling ideal, artinya yang efisiensi paling tinggi. Di mana letak idealnya? Idealnya adalah bahwa Q-nya itu ya berbanding lurus dengan ya suhunya, sehingga kita bisa ganti untuk efisiensi maksimumnya ya. Efisiensi maksimum atau efisiensi mesin Carnot ini ya 1 kurang, nah kita ganti T2 per T1. Nah, ini efisiensi paling besar nih yang bisa dicapai oleh mesin. Q-nya kita ganti dengan T, suhunya ya. Oke, sekarang bagaimana dengan soal ini? Dia suhu sumber panasnya atau suhu tingginya adalah 800 Kelvin. Ternyata efisiensinya adalah ya 40%. Nah, kalau efisiensi 50%, maka berapa suhunya itu ya. Jadi berapa suhunya, suhu panas di sumber panas ya, kalau efisiensi mesinnya adalah 50% gitu ya, supaya efisiensi 50%. Berapa suhu sumber panasnya. Oke. Ya, kita tinggal pakai rumus itu, dan jelas di situ yang tidak ada adalah suhu sumber dingin. Maka kita bisa mencari dulu suhu untuk sumber dingin ya, T2 ya.
Nah, pertama kita terapkan dulu untuk di keadaan pertama. Jadi efisiensinya adalah efisiensi maksimumnya 40% atau 40/100 gitu ya. Sama dengan 1 kurang T2 per T1-nya adalah 800 Kelvin. Oke? Ya, nah ini kita bisa coret gini ya. Nah, ya kemudian ya, ini kita bisa supaya sisa T2 saja kedua ruas bisa kita ya kali 800 ya. Kalau kita kali 800 ya, ini menjadi ya kita tulis dulu gini ya, 800 kali 4/10 gitu ya. Sama dengan ini berarti 800. Coba ini tinggal T2 saja ya kan kalau kita bagi 800. Nah, ini menjadi ya 320 sama dengan 800 kurang T2 ya kan? Nah, maka T2 ya adalah 800 ya kurang 320. Ya kan? Maka ini hasilnya adalah 480 gitu ya. Ya, 480 Kelvin. Ini suhu sumber dingin. Sekarang kita ke kasus yang kedua. Kita mau mencari suhunya ya. Nah, efisiensinya 50% atau 50/100 ya. 50/100. Ini kasus yang kedua. Untuk keadaan yang kedua, 1 kurang T2-nya kita sudah dapat 480. T2-nya sama ya. Nah ini T1 aksen yang kita mau cari. Ya. Nah, maka ya ini kita lakukan operasi matematis biasa saja ya. Ini 480 per T1 aksen ya. Ini sama dengan ya 1 kurang ini 50/100 ya, setengah ya. Setengah. Ini sama dengan setengah. Oke. Maka T1 aksen ya adalah 2 kali ya 480 ya adalah 960 kan Kelvin. Nah, inilah suhunya. Jawabannya adalah B. Nomor berikutnya. Per sebuah mobil bergetar ke atas ke bawah dengan periode akar kuadrat dari 2 detik ya. Jadi periode akar kuadrat dari 2 detik ketika ban mobil melewati suatu halangan. Ketika massa mobil dan pengemudi mobil, massa mobil dan pengemudi, ini maksudnya massa dan pengemudi ya, atau massa dan penumpang ya. Massa dengan orang di dalam mobil, gitu aja ya. Massa mobil dengan orang di dalam mobil ya, massa mobil dengan orang di dalam mobil adalah 300 kg. Nah, jadi periodenya ini kalau massa mobil dan orangnya ya, totalnya ya, massa totalnya adalah 300 kg. Oke. Jika pengemudi menaikkan beberapa temannya sehingga massa mobil dan penumpang adalah 600 kg ya, maka periode baru getaran tersebut berapa ya? Jadi kalau massanya 300, periodenya akar 2. Nah, berapa periodenya kalau massanya adalah 600, massa total ya, 600 kg. Nah, di sini kita ingat hubungan antara massa dan periode itu diwakili oleh sebuah persamaan pada pegas sebenarnya ya, yaitu T periode ya sama dengan 2pi akar M per K. K adalah konstanta ya. Kalau bandul gimana? Bandul adalah mirip nih rumusnya, 2pi akar, nah ini L per G gitu ya. Jadi dalam eksperimen pegas itu yang divariasikan massa, makanya sedangkan bandul yang divariasikan adalah panjang tali ya. Konstantanya di situ K dan G, konstanta. Jadi analog tuh, kedua rumus itu analog ya. Nah, artinya apa? 2pi dan K itu kan konstanta ya. Maka kita bisa menuliskan bahwa T itu hubungannya ya berbanding lurus dengan akar kuadrat massa ya. Karena 2pi dan K itu kan tetapan ya. Tetapan, yang variabel adalah M. Nah, sekarang kita bisa lakukan perbandingan nih, T1 banding T2 ini sama dengan akar M1 banding akar M2 ya. T1-nya adalah akar 2, T2-nya yang kita mau cari 300 per akar 600 ya. Ini sama dengan akar 300 bagi 600 ya, setengah ya, atau 1 per akar 2 gitu ya. Maka T2 adalah akar 2 kali akar 2 sama dengan 2 sekon ya. Jadi jawabannya adalah B.
Oke, soal berikutnya. Sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan ini ya. Jadi kita tuliskan dulu di luar persamaannya. Jadi Y sama dengan 0,2 sin ya. Ini kalau kita tulis dalam bentuk lain gini ya. Sin dalam kurung ya 8pi T gitu ya. Kemudian kurang ya 8pi X ya, 8pi nya kita kali masuk 8pi X per 20. Oke. Tambah 8pi per 16. Nah, gitu dia ya. Oke, kalau 8pi nya kita kali masuk. Nah, sekarang kita mau periksa mana yang benar ya. Kita ingat persamaan simpangan ya pada gelombang transversal atau gelombang berjalan ya adalah Y sama dengan plus minus A ya. Plus minus ini tergantung di mana dia duluan bergetar ya, amplitudenya duluan bergetar kemana atau ya. Kemudian sin omega T plus minus Kx ya, ini tergantung dia merambat ke kiri atau ke kanan. Kemudian ya tambah sudut awal ya. Sudut awal di titik sumber gelombang ya. Sudut awal. Nah, di situ kita sudah bisa mulai menentukan beberapa besaran ya. Pertama dari omega dulu. Omeganya jelas di situ adalah ya, di samping omega itu adalah di sampingnya T ya. Di sampingnya T, berarti 8pi ya. 8pi. Oke. Dan dari sini kita bisa dapatkan juga periode dan frekuensi, ya kan? Omega itu kan 2pi per 2pi F ya, atau 2pi per T ya, sama 8pi ya. Maka F-nya adalah ya 4 Hz. Oke. Nah, sekarang jadi kita dapat omega dan kita dapat frekuensi atau periode adalah 1/4 ya. Berikutnya kita bisa ke besaran berikutnya yaitu K. K itu adalah di sampingnya X ya, di sampingnya X. Jelas di situ K-nya adalah ya 8pi per 20. Ya kan? Atau kalau kita bagi 4 dengan bagi 4/4 ya. Kalau kita bagi 4 ini 2pi, kalau kita bagi 4 ini 5. 2pi per 5 ya. Dari sini kita bisa mencari panjang gelombang, ini 2pi per lambda ya kan. 2pi per 5, maka jelas di situ lambdanya adalah 5 meter. Bentar, meter ya. Oh ya, meter ya. Oke, jadi kita sudah dapat K, dan kita dapat lambda. Oke, apalagi? Nah, dari sini kita bisa cari nih cepat rambat gelombangnya ya. Cepat rambat gelombang ya. Kita tahu secara umum kecepatan itu kan adalah ya jarak atau kalau kita bisa kecepatan ya perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, atau ya kalau kita ambil perpindahannya sepanjang 1 lambda, maka waktu untuk mencapai 1 lambda disebut periode ya. Nah, kecepatan di istilah gelombang itu berubah nomenklaturnya menjadi cepat rambat gelombang ya. Nah, cepat rambat gelombang. Jadi V cepat rambat gelombang atau lambda T atau lambda per T atau lambda kali F ya, karena F seperti ya. Nah, sehingga ini menjadi ya lambdanya adalah 5, kemudian frekuensinya 4 adalah 20 meter per sekon. Oke, ini adalah cepat rambat gelombangnya. Nah, kita periksa nih poin 1, cepat rambat gelombangnya 20 meter per sekon. Benar ya, 20 meter per sekon. Panjang gelombangnya 5 meter. Oh, benar juga nih, 5 meter. Frekuensi sudut gelombang 8 radian per sekon. Nah, yang mana itu frekuensi sudut? Frekuensi sudut itu adalah omega ini. Omega ya. Nah, salah ya. Harusnya 8pi, sedangkan 8pi radian per sekon. Sedangkan ini hanya 8 saja, nggak ada pi-nya, jadi salah. Kemudian 4, sudut fase mula-mula sumber gelombang 45 derajat. Kita periksa di situ theta nolnya jelas adalah ya, theta nolnya di situ sudut awalnya adalah 8pi per 16 ya. Atau ya, ini sama dengan setengah pi kan? Setengah pi. Nah, 1 pi itu adalah 180 derajat, 1 pi radian dah 180 derajat bagi ya, bagi 2. Oke, 90 ya derajat. Jadi salah juga ini ya. Jadi yang benar adalah 1 dan 2. Nah, ini nggak ada di opsi kan? Nggak ada di opsi. Jadi nggak ada di opsi. Jadi kita buat opsi baru di sini kan A sampai E. Kita buat opsi baru F ya, yaitu 1 dan 2. Ini yang benar. 1 dan 2. Soal berikutnya nomor 11 ya. Pelayangan
Pelayangan terjadi karena adanya interferensi. Nah, ini kita perhatikan A, lebih dari dua gelombang yang sama frekuensinya. Lebih dari dua gelombang yang sama frekuensinya. B, dua gelombang yang berlawanan arah getarnya. C, dua gelombang yang sama frekuensinya. D, dua gelombang yang besar beda frekuensinya. E adalah dua gelombang yang kecil beda frekuensinya. Jadi yang benar adalah E. Ya, E. Adik-adik ingat kembali pelajaran di kelas 11 tentang gelombang bunyi ya. Di situ ada pelayangan bunyi. Ya, itu terjadi ketika ya ada minimal dua gelombang ya, dua gelombang yang frekuensinya hampir sama. Ya, tidak sama persis tapi hampir sama, mirip. Artinya bedanya kecil, ya, beda frekuensinya kecil. Nah, itu akan terjadi interferensi juga sebenarnya, tapi dalam tanda kutip interferensinya itu agak aneh ya. Dia menghasilkan sesuatu yang unik. Ya, menghasilkan, kita kenal syarat interferensi itu kan frekuensinya harus tetap ya. Frekuensinya harus tetap atau frekuensinya harus sama bila perlu ya. Nah, tapi ini frekuensinya mirip ya, bisa terjadi interferensi tapi interferensinya unik. Itu disebut dengan pelayangan ya. Kalau efeknya, kalau pelayangan bunyi, efeknya ya, itu besar atau kuat rendahnya bunyi itu menjadi bervariasi, menjadi bergetar. Kuat atau lemahnya bunyi menjadi bervariasi. Itu salah satu efek dari pelayangan bunyi. Karena frekuensinya ya mirip, bedanya kecil. Jadi yang benar adalah E. Soal berikutnya, dua celah berjarak 1 mm. Jadi kita langsung tulis saja dua celah, jadi jarak antar celah adalah 1 mm ya. Oke. 1 mm atau kalau kita ubah ke meter adalah ya 10 ya. Atau gimana nih? Kita biarkan saja ke milimeter ya, karena opsinya juga milimeter ya kan. Disinari cahaya merah dengan panjang gelombang ini ya, panjang gelombangnya adalah lambdanya ya 6,5 kali 10 pangkat negatif 7 meter ya. Nah, ini kita ubah ke milimeter ya, kita ubah ke 1 milimeter kan 10 pangkat 3 1 meter 10 pangkat 3 milimeter ya, 1000 milimeter kan. Jadi kali 10 pangkat 3 ya, maka ini menjadi 6,5 kali 10 pangkat ya. Kalau pangkat 3 negatif 7 tambah 3 jadi negatif 4 ya milimeter. Oke. Nah, garis gelap terang dapat diamati pada layar ya, sekira jelas itu. Ini interferensi ya, interferensi celah ganda ya, menghasilkan pola terang gelap pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Jadi jarak antar celah dengan layar 1 meter ya. Jadi jarak antar celah dengan layar adalah 1 meter. Jarak antara gelap ketiga dan terang kelima adalah U. Jarak, jadi kita tuliskan jarak antar kedua pita itu kita misalkan delta Y ya. Delta Y. Nah, tentu kalau kita coba gambarkan polanya ya. Jadi misalnya ini terang pusat gitu ya. Ini terang pusat ya. Terang pusat. Nah, maka ya, ini terang pusat ya. Maka kalau mana nih yang paling ke atas ya, yang paling jauh dari terang pusat? Apakah gelap ketiga dan terang kelima? Jelas adalah terang kelima ya. Jadi paling jauh nih, misalnya ini terang kelimanya, ini terang kelima. Ini jarak terang kelima dari terang pusat ya. Jadi ini T5 ya. Jadi kita ini misalnya terang kelima. Ini misalnya terang kelima ya. Terang kelima berjarak kita misalkan T5 ya dari terang pusat. Sedangkan gelap ketiga tentu di bawah kan? Di bawah. Nah, misalnya berada di sini, ini gelap, misalnya ini gelap ketiganya ya, berada di bawah. Misalnya dia berjarak ya, gelap ketiga kita simbolkan G3 ya. G3, gelap ketiga ini berjarak ya dari terang pusat G3. Nah, maka berapa jarak antar kedua pita ini? Ya, itu kalau kita misalkan ini delta Y ya, jelas delta Y itu adalah ya T5 kurang G3. Ya kan? T5 kurang G3. Jarak
T5 itu dari terang pusat, kemudian kurang G3 ya, jarak gelap ketiga dari terang pusat dikurangkan. Ya, maka ini kita harus ingat kembali persamaan terang dan persamaan gelap ya pada interferensi celah ganda. Oke, pada pita terang ya, pada pita terang ya, ini rumusnya adalah ya D sin theta sama dengan N lambda. Dengan terang pertama N sama dengan 1, terang kedua N sama dengan 2, terang ketiga N sama dengan 3, dan seterusnya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan, nah di sini kan D itu jarak antar celah ya, kemudian theta sudut ya, ada gambarnya sebenarnya, ada sudut. Kemudian N itu adalah tadi terang keberapa? Kalau terang kelima N-nya sama dengan 5 ya. Jadi kita langsung ganti saja di sini N-nya sama dengan 5. Jadi 5 lambda. Ya, karena terang kelima kan. Lalu bagaimana dengan T5? Jarak antar terang kelima dengan terang pusat. Nah, itu ada di persamaan sin theta ya. Sin theta itu kan adalah ya, kalau adik-adik ingat persamaannya, ini sebenarnya nilainya mirip dengan tangen theta ya, yaitu sisi depannya kalau di segitiga itu adalah Y per L. Nah, Y inilah T5 atau G3 itu Y ya, jarak pita terang tertentu terhadap terang pusat. Ya, maka ya sebenarnya ini harus digambarkan ya, tapi saya percepat saja di sini. Saya anggap adik-adik sudah mengerti gambarnya ya. Oke, maka ini menjadi D, Y per L sama dengan 5 lambda. Nah, di sini kita ganti saja Y-nya pakai simbol di situ T5 ya, karena kita sudah ganti simbolnya pakai T5. L sama dengan 5 lambda. Ya, maka T5 ya sama dengan ya 5 lambda L per D. Oke, ini untuk ya T5. Sekarang pita gelap ya untuk G3. Pita gelap, rumusnya ya adik-adik masih ingat ya, D sin theta sama dengan ya N kurang setengah gitu ya, N kurang setengah lambda. Oke, gelap ketiga berarti N nya sama dengan 3, jadi 3 kurang setengah lambda ya sama dengan 5 per 2 lambda. Maka ini D sin theta-nya sama, Y per L sama dengan 5 per 2 lambda. Atau D, Y-nya kita sudah ganti simbolnya menjadi G3 per L sama dengan 5 per 2 lambda. Maka G3-nya ya adalah ya 5 lambda L per ya 2D. Nah, ini untuk jarak gelap ketiga terhadap terang pusat ya. Nah, sekarang kita ke sini. T5-nya adalah 5 lambda L per D kurang G3-nya adalah 5 lambda L per 2D. Nah, ini kita bisa faktorkan nih menjadi ya, itu kan sama tuh, ada 5 lambda L ya, kemudian per D. Ya kan? 5 lambda L per D dalam kurung 1 kurang setengah. Gitu ya. Bisa gitu ya? 1 kurang setengah. Ya. Sama dengan 5 lambda L per D ya kali 1 kurang setengah ya, setengah ya, jadi 2 di sini. Oke. Nanti kita masukkan yang angkanya, jadi 5 per 2 kali ya D-nya, lambdanya adalah 6,5 kali 10 pangkat negatif 4 per D-nya adalah ya 1 gitu ya. Kemudian L-nya adalah, ini kita ganti ke milimeter nih, jadi 10 pangkat 3 milimeter ya, 10 pangkat 3. Oke. Nah, ini sebenarnya kita bisa selesaikan saja angka pentingnya nih. Jadi kita abaikan dulu pangkat-pangkatnya itu ya. Jadi kita kali saja nih 5 kali 6,5. Coba kita selesaikan dulu, 5 per 2 kali 6,5 ya. Berapa nih hasilnya ya? Nah, ini hasilnya adalah ya 16,25. Oke, kita cari tuh yang angka 16,25 di opsi. Ya, angka itu hanya ada di B ya, 1625 ada di B ya.
Nah, ini kalau kita selesaikan tadi pangkat-pangkatnya tadi, nanti hasilnya ini. Kita bisa pakai angka pentingnya saja supaya kita cari angka persisnya ya. Jadi satu yang benar adalah B ya, 1,62 mm. Oke. Soal berikutnya, jika energi total proton 4 kali energi diamnya, energi total proton adalah 4 kali energi diamnya, gitu ya. Maka kelajuan proton adalah, kayak kita mau cari V, ya. Kita lihat kembali persamaan energi. Energi total itu kan adalah mc kuadrat ya, massa total kali c kuadrat ya. Massa total itu kan adalah ya faktor gamma kali massa diamnya ya kan, c kuadrat. Nah, m0 c kuadrat itu kan energi diam ya, jadi G E0. Oke. Jadi E sama dengan gamma E0. Nah, jelas bahwa kalau kita analogikan persamaan ini dan ini, jelas gammanya itu adalah 4 kan? Jadi gammanya adalah 4. Nah, untuk gamma sendiri itu kan adalah 1 per ya 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dalam akar kuadrat. Gitu ya. Ya, maka kita tinggal selesaikan ini ya. Kalau kita pangkat 2 kan di sini juga pangkat 2 gitu ya. Maka ini menjadi 16 sama dengan situ pangkatnya jadi akarnya jadi hilang, 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke. Nah, maka ini menjadi ya 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1/16 gitu ya. Oke. Maka ya ini ya V kuadrat per C kuadrat ya, oke. Nah, ini ya 1 ya kurang 1/16 gitu ya. Benar begitu? Ya. Ya, seperti itu ya. Sama dengan ya 15/16. Maka V kuadrat adalah 15/16 kali C kuadrat. Maka V adalah akar dari 15/16 C. Tinggal C saja kan? Atau itu akar 16 itu bisa keluar ya, jadi 1/4 akar 15 C ya. Jadi yang benar 1/4 15 C adalah B. Oke. Oke, soal berikutnya, agar dapat digunakan untuk mengukur tegangan, galvanometer mengukur tegangan ya, galvanometer dengan hambatan dalam Rg harus diberi hambatan paralel yang lebih besar dari Rg. Gimana tuh? Galvanometer dengan hambatan dalam Rg itu harus diberi hambatan paralel yang lebih besar dari Rg untuk dapat mengukur tegangan. Ini jelas salah ya, tanpa diberi hambatan paralel lagi. Ya, ini sudah galvanometer dengan hambatan Rg itu sudah bisa mengukur tegangan, ya kan? Jadi ini salah. Terus ya, jadi pernyataan salah ya. Kedua, sebabnya atau alasannya, pemasangan hambatan secara paralel pada galvanometer ya, pemasangan hambatan secara paralel pada galvanometer ya akan menyebabkan terbaginya arus yang akan diukur. Ya, sekira itu benar ya. Jadi akan menyebabkan terbaginya arus yang akan diukur. Jadi kalau dipasang paralel kan arus akan terbagi ya. Nah, jadi mana tuh opsinya? Pernyataan salah, alasan atau sebab itu benar. Sepertinya D ya, D opsinya. Jadi yang benar adalah D. Oke, akhirnya kita sampai pada nomor yang terakhir, nomor 15 ya. Percobaan yang dilakukan oleh Compton membuktikan bahwa ya Compton itu kan ya itu tumbukan ya, tumbukan. Jadi ya ada foton ya. Foton ditembakkan ya dan menumbuk suatu partikel. Ya, menumbuk suatu partikel. Oke. Nah, maka ya yang didapat oleh Compton ya itu tadi mengherankan ya, kok foton atau gelombang elektromagnetik bisa mengalami tumbukan ya, itu yang mengherankan. Dan itu membuktikan bahwa ya gelombang elektromagnetik yang mempunyai momentum ini benar ya, dia punya momentum. Oke. Nah, kita rumusnya itu kan ya, kalau gelombang elektromagnetik atau foton dengan panjang gelombang lambda
dia punya momentum ya yang rumusnya adalah konstanta Planck dibagi dengan lambda. Gitu ya. Jadi ini adalah rumus bagaimana gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lambda dia punya momentum P. Oke. Nah, kemudian yang kedua, energi gelombang listrik, magnet atau energi gelombang elektromagnetik ya, terkuantisasi. Terkuantisasi maksudnya dalam bentuk paket-paket ya. Atau kalau radikalnya adalah seperti partikel. Ini benar juga ya, karena yang bisa bertumbukan itu kan yang terkuantisasi. Atau ya radikalnya adalah seperti partikel. Yang bertumbukan itu kan partikel, bukan gelombang ya. Aslinya kan gitu. Ternyata gelombang elektromagnetik bisa bertumbukan, artinya dia seperti partikel, terkuantisasi. Jadi benar juga. Yang ketiga, efek yang terjadi pada percobaan itu memenuhi hukum kekekalan momentum. Ini jelas karena dalam perumusan ya persamaan efek Compton itu ya itu menggunakan hukum kekekalan momentum. Terakhir, panjang gelombang sinar yang dihamburkan itu lebih kecil. Nah, gimana tuh? Kita masih ingat rumusnya paling tidak di ruas kirinya ya. Ruas kirinya itu kan lambda aksen kurang lambda ya. Nah, lambda aksen ini panjang gelombang setelah tumbukan ya, panjang gelombang foton setelah tumbukan atau yang terhambur. Lambda adalah panjang gelombang sebelum tumbukan. Nah, di opsi ini dikatakan bahwa lebih kecil. Jadi di sini dikatakan bahwa lambda aksen itu lebih kecil dari lambda. Panjang gelombang sinar yang dihamburkan itu lebih kecil gitu ya dari sebelum tumbukan. Nah, artinya ya ini salah ya. Ini kan jelas bahwa kalau dikurang seperti ini kan lambda aksen lebih besar dari lambda ya. Ini kalau kita ingat rumusnya saja ya. Jadi ini salah. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Oke?